Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahu akbar. Ini kenangan yang gak akan terlupakan ini. Allah. Kira-kira terulang lagi nggak ya kira-kira? Insya Allah. Kajian di kamar saya. Bukan malam lagi. Jadi kalaupun nggak ketemu di kamar ini lagi, di kamar Pandeglang lah. Amin, amin, amin. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini di tengah kesibukan lempar jumroh di Bin Daud, kita sisipkan waktu untuk ya perkara yang sebetulnya darurat ya untuk kita. Alhamdulillah perjalanan ibadahnya walaupun belum tuntas ya 100%. Pertama ada ibadah umum. Allahu Akbar, semoga kita terus berikan semangat untuk mengisi Ka'bah dan Baitullah yang di depan kita. Walaupun alhamdulillah ya sholat di sini pun tidak mengurangi keutamaan ya, 100.000 kali lipat. Hanya saja ketika melangkah ke sana ya langkahnya lebih banyak kita aja dan lebih pasti. Karena kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi, kata Nabi siapa yang bersuci di rumahnya, ya kemudian summa ata masjid, lalu dia datang ke masjid, la yukhrijuhu ila shalah, tidak ada yang membuat dia datang ke masjid itu kecuali mau sholat. Maka kata Nabi, tidak ada satu langkah kecuali dicatat satu pahala, diangkat satu derajat, dan dihapus satu dosa. Masya Allah, melangkah ke masjid. Jadi kalau di P3 tuh langkahnya berapa kan? Nah, kalau ke sana lebih lumayan kan. Itu mungkin ibadah umum kita, dan alhamdulillah kita pun selain sholat berjamaah juga sholat jenazah, dan yang masih memiliki kekuatan untuk tawaf ya kayaknya sudah. Kalau tadi pagi-pagi ada yang ke Ja'ronah mau umroh lagi ya. Subhanallah. Mungkin secara kuantitas is okay. Hanya saja tentunya dalam ibadah kita tidak terpaku dengan kuantitas, juga harus dengan kualitas. Kualitasnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai informasi saja kepada semuanya bahwa yang sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi, 1 kali perjalanan 1 kali umrah. Sekali lagi, yang sunnah ya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, 1 kali perjalanan 1 kali umrah. Ya, ada fatwa dari ulama, fatwa tapi ya kecuali kata mereka bila memang yang kita mau umrahkan itu orang yang sama sekali belum ya, kecuali untuk badal. Badal orang yang sama sekali belum pernah ke sini atau tidak mungkin lagi ke sini. Sebagian mengatakan boleh kalau untuk badal. Misalkan untuk ayah kita belum pernah umrah, wafat atau sakit yang tidak mungkin lagi ke sini, maka sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau berulang-ulang, bahkan banyak cerita, aku umrohnya udah 10 kali. Umrohnya gimana tuh ya? Bolak-balik aja gitu. Maka alhamdulillah dan ibadah-ibadah yang lain tentunya kita sempurnakan. Waktu dan tempat yang mustajabud doa, Masya Allah, masih menyertai kita di sini. Ya, kemudian ya tadi ibadah umum bisa kita lakukan sambil kita nunggu tawaf wada. Ya, itu ibadah terakhir kita nanti untuk terkait dengan haji kita. Kemarin sudah kita sampaikan hukumnya apa tawaf wada? Wajib, kecuali bagi wanita haid ya. Tidak wajib, silakan keluar. Insya Allah kita lakukan ba'da subuh ya. Hari Jumat mau masing-masing silahkan, tinggal tawaf aja kok ya. Atau kita mau berbarengan dari sini juga, nanti kita lihat kondisinya insya Allah. Lalu setelah itu kita ke kota Madinah. Insya Allah adapun apa yang dilakukan di kota Madinah, insya Allah akan kita jelaskan di kesempatan yang akan datang. Kemarin yang absen siapa? Bawa suara nih kayaknya. Iya. Oh, sibuk. Dengan ibu dari yang lain, tapi ada juga beberapa yang absen. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah. Jumroh, Pak. Lempar jumroh ya. Baik, kemarin pembahasan kita terkait dengan
ya ibadah tertinggi, teragung, terbesar yang dipanggil oleh Allah setiap hari. Ya, panggilannya di speaker. Hayya 'alas shalah. Ibadah salat. Dan subhanallah Pak Bu, ya, kembali bahwasanya salat ini selain dia tiang agama adalah tiang kehidupan kita. Siapa yang menghidupnya baik, tegakkan salat. Dan siapa yang ingin akhiratnya selamat, tegakkan salat. Karena salat itu ikon. Ya. Makanya dulu Pak, punten ya, para ulama kalau ingin ngambil ilmu dari seseorang, kata Abdullah bin Sirin kalau tidak salah mengatakan, "Kunna idza aradna an nakhudha al-ilma an ahadin." Kami itu kalau mau ngambil ilmu dari seseorang, calon guru kami, ra'ainahu fi salatihi. Kami akan cek calon guru kami salatnya dulu. Kami akan cek calon guru kami salatnya dulu. Kalau salatnya, ya kata mereka, fa idza ahsana shalah akhadna. Kalau kami lihat salatnya bagus, kami ambil ilmu dari mereka. Kalau calon guru kami tanya sholatnya saya koprat kapret keprot gitu, ya sholatnya misalkan nggak kenal masjid, ya, atau jauh dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kami tinggalkan calon guru itu. Karena subhanallah sholat itu di dunia sebagai, yaitu kemarin Allah katakan kita sampaikan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan di akhirat salat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu subhanallah, mudah-mudahan di antara oleh kita pulang dari sini labbaik Allahumma labbaik, itu rukun yang kelima. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan labbaik talbiyah kita untuk agar menjadi terbiasa memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah tertinggi sebelum haji yaitu salat. Dan di sini pun langsung kita praktekkan, masya Allah. Kita berusaha kalau bisa sebelum adzan sudah ke sana. Saya bangun jam 3 udah pada nggak ada nih di kasur ya, luar biasa. Pernah nggak di komplek gitu jam 3 udah nggak ada? Subhanallah. Ya sudah minimal ya ketika adzan, masya Allah kita sigrap. Ya, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Ya. Urusan sholat ini nomor 1 dalam urusan ibadah kita. Dan kemarin Allah Subhanahu wa taala ya dalam perintah sholat kalimatnya apa? Wa aqimu as-shalah. Tegakkan sholat. Bukan sekedar laksanakan. Kalau yang laksanain banyak, Pak. Yang melaksanakan sholat banyak, tapi apakah sholat tegak? Jangan-jangan nih kita sholat tapi Allah ngecap fawailul. Waduh, sholat juga masih celaka, bahaya. Celaka orang yang sholat, kata Allah. Fawailul lil musallin. Siapa? Sholatnya sahun, lalai. Bahkan kata Nabi, na'udzubillah, dalam hadis yang sahih, ada orang sholat 60 tahun tidak diterima satu pun sholatnya. Ngeri nggak, Pak? 60 tahun sholatnya nggak diterima. Na'udzubillah. Kata Nabi, terkadang dia sujudnya sempurna, rukunya tidak sempurna, dan sebaliknya. Oleh karena itu kemarin kita berikan gambaran kriteria menegakkan sholat, dan sholat dikatakan sempurna yang diterima oleh Allah. Ada berapa kriteria? 5. Ada 5. Ya. Maka Pak Bu, masa ini harus mujahadah. Di atas 5 kriteria ini kita diterima sholat kita. Pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Khusyuk. Ya, betul-betul khusyuk. Standar khusyuk paling ringan apa kemarin? Hah? Khusyuk standarnya paling ringannya apa? Tidak ingat kecuali Allah. Itu paling ringan. Ya. Itu aja susah. Allah. Allahu Akbar. Ingat apa, Pak? Sampai tahiyat awal lupa. Di sini ingat bin Daud apalagi gitu. Ya. Karena Allah katakan aqimis salata lidzikri. Tegakin salat untuk ingat aku. Silakan. 24 jam ingat apapun. Ya, hanya Allah minta 50 menit kalau 10 kali 5. Ya, 10 menit kali 5 gitu kan. Enggak nyampe 10 menit pun. Ya, khusyuk, kemudian di atas waktunya. Maksudnya di awal waktunya. Yang selanjutnya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir bagi laki di mana? Masjid. Ya, Ustaz, kalau dia dari masjid gimana? Maaf, dosa.
Gugur kewajiban, gugur. Dapat pahala, dapat sekadarnya. Ya, namun dia melakukan dosa. Ya, kecuali dalam keadaan udzur, sakit atau musafir. Maka itu sekali lagi, itulah 5 kriteria salat tegak kata para ulama. Sekali lagi apa? Ikhlas, khusyuk di awal waktunya sesuai dengan sunnah, dan yaitu di masjid bagi laki-laki. Baik. Pada kesempatan sore hari ini insya Allah sejenak di antara perkara yang sangat Nabi perhatikan, Nabi perintahkan, Pak, Nabi tekankan, yaitu kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau haji saja, Pak, haji cuma sekali Nabi, haji wada saja sekali. Itu pun Nabi naik onta. Di setiap rangkaian Nabi teriak, khudu anni manasikakum, khudu anni manasikakum. Ambil dariku manasik kalian. Lihat tuh, Nabi di atas ontanya tuh, khudu anni manasikakum. Itu cuma sekali dalam seumur. Bagaimana salat? Yang Nabi dari tahun 13 tahun Nabi salat bersama sahabat. 3 tahun sebelum hijrah, itu belum wajib jamaah. Setelah hijrah sampai akhir hayat beliau. Bahkan subhanallah, wasiat terakhir beliau apa? Sebelum meninggal, as-salat, as-salat. Jagalah salat, jagalah salat. Nah, maka akan lebih terang. Ya, yang sekali aja jelas haji wada, haji, apalagi salat. Baik, nah sehingga Nabi pernah naik mimbar, salat di masjid, naik mimbar, berdiri di atas mimbar, sahabat di bawah, salat. Nabi jadi imam. Kata Nabi, lita tamubi, kalian agar kalian ngikuti aku. Ya, sallu, salatlah kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga para sahabat begitu detail, sempurna mengajarkan salat, sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah Pak Bu, ini salah satu ilmu yang sudah mulai, maaf ya, asing di tengah masyarakat kita. Dari mulai merapatkan shaf sampai salam, kalau kita standarkan dengan standar sunnah Nabi SAW, sudah sangat jauh ya cara sholat kaum muslimin yang kita saksikan. Oleh karena itu, wallahu alam, setelah kita pelajari, dan saya sudah ada buku, lagi nulis buku ya sifat sholat Nabi SAW. Dan kalau ada ininya, ada playernya juga. Mungkin pada kesempatan sore hari ini yang singkat-singkatnya aja, yang ringan-ringannya, gerakannya mungkin ya, gerakan. Adapun bacaannya, mangga lah, itu banyak lah nanti buku-buku yang sunnah ya, yang di situ diajarkan gerakan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kita akan praktekkan sholat 5 waktu, bukan sholat jenazah, Pak. Baik, jelas ya saya di sini ya. Baik, pertama, kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan sholat 5 waktu, dengan sholat wajib, ada perkara-perkara yang perlu kita lakukan sebelum sholat. Ya, satu tentunya wudhu ya. Yang kedua apa? Menutup aurat. Aurat laki-laki pusar sampai lutut. Tapi makruh membuka ini. Nabi melarang seseorang laki-laki membuka pundaknya ketika sholat. Ya, maka ya sempurnalah karena kita mau menghadap Allah. Kemudian ada pun wanita dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu aurat, kecuali wajah dan ininya. Ya, telapak tangan, maksudnya telapak tangan ini Pak, bukan hanya ini. Jadi nggak masalah, ibu-ibu nggak memperlihatkan ini, nggak ada masalah. Maka ma'asyiral muslimin, kemudian wudu, tutup aurat, lalu menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Oh, alhamdulillah kita dekat kiblat nih. Kiblat itu ada 2 Pak. Ada orang menghadap kiblat, dia melihat kiblat, melihat Ka'bah maksudnya, maka tidak boleh melenceng sedikit pun, wajib pas kalau dia melihat. Ada orang yang menghadap kiblat lalu tidak melihat kiblat, melihat Ka'bah seperti kita di Indonesia, maka kewajiban kita mengarah, wali wajhaka syatral masjidil haram, mengarah ke arah Masjidil Haram, tidak mesti tepat. Ya, saya kemarin kepada siapa yang saya jelaskan kemarin ya? Ini Pak, ini arah kan? Ini barat, katakan ini timur,
ini apa? Selatan, ini utara. Baik, kalau kita di Indonesia kemana? Sini ya? Ke sini ya? Nah, maka selama alurnya masih ke sini, itu silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kiblat bergeser ke sini, wajib kita geser. Nah, ini juga mohon maaf ya, terkadang berlebihan. Di Indonesia masjid udah bagus-bagus, ada pengumuman kiblat geser, akhirnya apa? Sejadahnya bergeser. Aduh, jadi kurang bagus ya masjid. Nggak mesti, saudara. Nggak ada kewajiban tepat kok. Kata Nabi, bainal masyriq wal maghrib kiblah. Selama jaraknya masyriq ke maghrib kiblah, selama ini begini, maka ke sana kiblat. Tapi kalau sudah ke sana, berarti sudah wajib berputar. Makanya di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi, di Madinah nanti ada masjid dua kiblatain. Karena berputarnya sudah 180 derajat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, ya kan? Dan Pak Bu, punten pastikan di depan sholat kita, di arah kiblat kita tidak ada kuburan. Nah, ini juga fenomena juga di negeri kita. Kata Nabi, la tusalli ilal kubur. Jangan sholat menghadap kuburan. Ya, jangan sholat menghadap kuburan. Ustaz, kuburnya kan di luar masjid. Nah, betul. Cuma kalau dia ya tidak ada penghalang antara masjid dengan kuburan, maka para ulama mengatakan minimal makruh. Ya, apalagi tadi di arah kiblat, dibenci kita sholat di sana. Itu kita lihat masjid ya belakangnya kuburan ya. Hendaknya kita kalau bisa ya tidak sholat di tempat seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, nah ini juga mungkin maaf ya yang agak asing nih bagi kita. Kata Nabi, la tusalli ila sutra. Jangan sholat kecuali menghadap pembatas sutra. Ya, jadi kalau kita sholat jadi imam atau sholat sendirian, adapun makmum jadi makmum nggak ada masalah, karena kita akan bermakmum di belakangnya berbaris-baris. Adapun Anda sholat sendirian atau jadi imam, maka harus ada pembatas sehingga jelas sampai mana teritorial sholat Anda. Ya, sehingga kalau ada orang yang mau lewat, imma dia lewat belakang atau dia lewat depan. Karena kalau dia lewat sini, maka ini dosa besar. Maka diperintahkan kita untuk menghalanginya. Ya, maka untuk memudahkan orang yang lewat mana nih aku? Kalau begini aja nih tanpa sutra, ya, bingung orang, kasihan juga. Ya, maka diperintahkan. Imam Ahmad mengatakan, pendapat Imam Ahmad wajib sholat pakai sutra. Pembatas lah. Ya, nanti saya jelaskan. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak sampai wajib, tapi sunnah yang ditekankan. Kata Nabi, la tusalli, jangan salat kecuali menghadap pembatas. Nah, kemudian Bu, pembatas yang dipraktekkan Nabi kalau ke masjid bawa apa? Bawa anazah, bawa tongkat beliau. Maka kalau ke masjid, beliau tancap cegrek, terus dia sholat. Kalau dia lagi di perjalanan, beliau membantangkan ontanya, sholat. Para sahabat biasanya mencari tembok atau tiang, ya, sehingga Pak Bu, pembatasnya harus sesuatu yang berbentuk. Ustaz, kan cukup sejadahnya, kan ada nih ya, sejadah kan ada batasan, tidak cukup, harus yang berbentuk. Atau misalkan seperti minimal 1 jengkal kata para ulama. Mungkin botol, mungkin bangku, mungkin meja, mungkin kasur, mungkin bahkan kalau di masjid-masjid di Saudi di sini dibuatkan sutra tuh. Di sebagian masjid di Indonesia sudah ada. Ya, papan kita taruh sini. Buat siapa ini? Tas, apa saja Pak. Pokoknya yang 1 jengkal minimal. Dan ketika sujud, antara tempat sujud kita ke sutroh itu sejarak kambing kecil bisa lewat. Maksudnya tidak nempel. Misalkan kita ini, sutrohku misalkan tembok ini, ya, maka jangan nempel ke tembok kepala kita. Namun diberikan jarak sedikit. Nah itu, oleh karena itu Pak Bu, ya, kalau kita kayak contoh di musola ya, di musola kita sholat sendiri, ya cari aja tembok. Cari aja misalkan tiang, atau Anda bawa sesuatu, ya, katakan bawa ini, ya, katakan bawa ini, maka taruh sini sehingga jelas. Punten Pak, Mas Marsal bisa ke sini? Saya lagi sholat. Oke, sebentar. Antum lihat sana. Biarkan aja, di luar teritori saya kok.
Atau beliau lihat sini. Nah, taib sekali. Lewat sini. Maka diperintah begini. Di sini Pak. Ya diperintahkan untuk dicegah. Oke. Lagi sekali lagi. Kerasan dikit. Lagi sekali lagi. Ya, kata Nabi fa in aba, bila ngeyel, fa in aba falyuqatil. Maka perangi kata Nabi. Tapi jangan berlebihan juga. Saya pernah melihat di Masjid Nabawi, Pak. Ya Allah, ini beneran, Pak. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Dia terjemahkan hadisnya salah. Perangi di sini bunuh. Akhirnya pas lewat dia nggak ada aba-aba lagi, langsung tujuk sampai mimisan. Ya berlebihan nggak boleh gitu juga. Nah itu Pak, ini sunnah jumhur mengatakan, jumhur itu maksudnya kebanyakan ulama, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Oke, maka ini setelah. Kemudian di antara persiapan sholat yaitu juga masyaallah muslimin, kalau sholat wajib berdiri. Kecuali yang udur, oh ini sakit ya sudah duduk, ya. Misalkan kecuali udur atau di tempat yang tidak mungkin berdiri kayak di pesawat misalkan ya. Sebagian keumuman pesawat gak bisa, atau di kereta gitu, ya udah kita duduk, ya. Maka adapun sholat sunnah bebas. Lagi seger buger nih tahajud, aku sambil duduk, is okay boleh. Sholat sunnah nggak wajib berdiri, cuma kata Nabi yang sholat berdiri, yang sholat duduk setengah pahala sholat. Ya Allah, gawe dikit kayak gaji gede gimana cerita, gitu kan? Maka sholat wajib berdiri, sholat sunnah tidak wajib. Baik, kemudian terakhir persiapannya apa? Kalau berjamaah merapatkan barisan, ya standarnya dua Pak, lurus dan standar lurus bukan depannya. Depan kaki saya dengan kaki Pak Arif jauh. Beliau lebih long. Ya. Bukan depan, tapi tumit. Kalau tumit rata. Itu satu. Lurus. Yang kedua rapat. Ya. Rapat itu Pak Bu ada dua macam. Ada rapat sempurna, kalau ini bisa Masya Allah. Yaitu kata Nu'man bin Bashir, yulziku man qadamahu bi qadami sahibihi wa mankibahu bi mankibi sahibihi. Ya, sahabat-sahabat itu kalau lagi sholat Pak, katanya, kata Nu'man, dia merapatkan mata kaki dengan mata kaki dan pundak dengan pundak. Ya, Masya Allah, ini yang sempurna nih Pak. Nah, minimal kata ulama, minimal tidak ada renggang. Ya, sehingga kata Nabi, saddul furujat, tutuplah renggang, wala tada furjatan lisyaitan. Karena ketika ada renggang, setan bertengger di situ. Setan bertengger di antara celah, yaitu soft kita. Boleh, asal-asal ya. Enggak apa-apa, ini kan pemuda. Oke, siapa? Maaf. Ya. Ya. Terbaikan mata kakinya. Ya, ini. Ya. Ini yang sempurna. Ini yang sempurna. Ya, standarnya apa? Tumit dengan tumit. Ya. Ini, Masya Allah, ini yang sempurna nih. Hah? Bisa pekan Pak. Oke, sini ya. Kita jadi model gitu. Nah, iya kan? Seperti Masih banyak yang lihat Pak, ini pundak dengan pundak, mata kaki. Ini standar yang sempurna. Yang tidak cukup begini. Nah, ini. Yang penting rapat dan lurus. Ya, dan lurus. Ini apalnya soft dan tadi sananya lurus dan rapat. Tidak renggang. Ustadz, kalau saya bermakmum dengan seorang, imamnya cuma seorang, atau jangan dulu deh. Pak Bu, kebiasaan di Indonesia di kita, kalau makmum seorang, yang imam agak maju dikit, ini tidak sunnah. Ini tidak sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang benar sejajar. Seperti ini. Ya, baik dia langsung datang, sudah bersama kita dari awal, atau dia datang belakangan. Baik. Nah, kemudian, nah ini juga mohon maaf ya, cuma ya susah juga kita di Indonesia karena kita harus muamalah dengan orang yang kurang kenal sunnah, ya kan? Baik, Pak siapa? Pak Andi. Kalau antum datang yang ketiga, apa yang antum lakukan? Pak. Minimal gini nih, suruh mundur. Maaf, itu tidak sunnah. Ya.
Maka yang sunnah Pak Handi, apa Handi sih? Hendi. Pak Hendi di sini. Punten, punten. Masuk Pak. Yang sunnah beliau datang ke kiri. Oke. Imam maju. Oke, datang ke kiri, lalu imam memberikan isyarat mundur. Itu yang sunnah dilakukan Nabi dan para sahabat. Ya, bukan men. Gitu. Itu yang sunnah. Ya, yang sunnah dia datang ke kiri, lihat. Kemudian imam, kalau imam wanita, ya Aisyah bercerita bahwasanya imam wanita di kalangan sahabiat dulu, ya kalau mereka jadi imam tidak di depan sendirian, tapi di tengah-tengah sop pertama. Imam wanita tidak berpisah seperti laki-laki, imam wanita di tengah-tengah sop pertama. Cukup. Ya. Barakallahu fikum, itulah Pak Bu persiapan-persiapannya, ya. Wudu, tutup aurat, ya. Kemudian apa tadi yaitu sutra, terus berdiri dan yaitu soft. Pak Bu, subhanallah, soft ini gak main-main loh. Ya kata Nabi SAW, ya, aqimu sufufakum, sawu sufufakum. Samakan, ratakan soft kalian karena lurus dan rapatnya soft di bagian kesempurnaan salat. Nah, Nabi sangat menekankan. Ya, maka jangan meremehkan, walaupun ya tadi ya kita kalau di masyarakat kadang-kadang mau nempelin ya mereka itu lari. Tapi Pak Punten ya, lihat ya. Ini saya kabarkan. Posisi berdiri dalam sholat, satu, posisi kaki usahakan sejajar pundak. Enggak begini. Atau begini. Lah, mana pundak antum ini? Maka sejajarkan dengan pundak. Yang kedua, hadapkan seluruh badan ke kiblat. Ya, tuh kaki. Bukan begini kaki. Ya, kelihatan nggak? Kaki bukan begini nih. Yang satu sini. Lah, nanti merapatkan soknya pun sulit. Atau begini. Ya, jangan juga. Tapi luruskan. Ya, semua, makanya nanti ketika takbir pun menghadap kiblat. Semua kan kita bilang wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Aku hadapkan seluruh tubuh dan wajahku kepada Sang Pencipta. Maka luruskan semuanya ke arah kiblat, ya. Baik. Itu persiapan-persiapannya. Setelah kita bismillah siap, ya, Anda imam atau makmum, ya. Maka sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Ya. Pak Bu, ingat, takbir itu banyak. Takbir itu banyak kan, takbir sujud, takbir ruku'. Takbir terbagi dua. Ada takbir rukun, dimana kalau Anda tidak lakukan batal. Takbir apa? Takbir rukun. Hanya satu, yaitu takbiratul ihram. Itu takbir rukun. Kalau Anda sholat misalkan mengejar-ngejar, kadang-kadang kalau lagi masbuk pengen segera takut ketinggalan, lari, nggak takbir, batal. Karena takbir pertama rukun. Yang kedua takbir wajib. Yaitu seluruh takbir disebut namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allahu, itu namanya takbir intiqal, perpindahan. Tidak rukun, tapi wajib. Apa Ustaz bedanya rukun sama wajib? Rukun kalau ditinggalkan, dua-duanya kalau sengaja batal. Kalau rukun lupa, maka kalau yang takbirnya ya batal sholatnya. Gimana? Belum masuk dong. Di antara rukun Pak Bu, di antara rukun Al-Fatihah. Ya. Allahu Akbar, tiba-tiba Anda langsung baca Al-Ikhlas, Al-Fatihah lupa. Lupa ya, nggak sengaja. Pas di rakaat kedua, aku tadi yakin deh nggak baca Al-Fatihah. Maka rakaat yang pertama dianggap hilang. Berarti sekarang baru rakaat pertama lagi, karena rukunnya ada yang hilang. Tapi kalau Anda misalkan tadi pas ruku lupa takbir, ya, tiba-tiba sami Allah aja kan, lupa takbir, maka sah. Hanya saja wajib sujud, diperintahkan sujud sahwi, sah. Kalau wajib yang ditinggalkan, ya. Sering pernah nggak tidak tahiyat awal? Jujur. Ya kan? Dari rakaat kedua langsung pas berdiri, aku tadi harus tahiyat awal. Dasar setan lu gitu kan. Nah, itu nggak ada masalah, lanjutkan. Dan ingat ya Pak ya, kalau Anda sudah pindah dari satu rukun atau gerakan ke gerakan yang lain, tidak boleh balik. Contoh,
Ya. Contoh. Contoh, nanti ya. Anda ini rakaat kedua nih ya. Sujud misalkan ini rakaat kedua, kita bangkit. Padahal harusnya apa? Tahiyat awal. Kalau baru begini, ingat turun. Tapi kalau Allahu Akbar sudah pindah ke rukun setelahnya, Anda haram turun. Karena Anda sudah mengganti gerakan yang lain. Kalau yang ditinggalkannya wajib ya sudah sah. Kalau lupa tapi nanti sujud sah. Tapi kalau yang ditinggalkan rukun, rakaat sebelumnya hilang, nggak dihitung. Paham nggak? Berarti ngulang hitungan rakaat yang sebelumnya lagi, ya begitu. Baik Pak Bu Ma'asyiral muslimin, ya diawali dengan takbiratul ihram. Sekali lagi takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Ini masih semester berapa sih ini? Masih tua. Lola ya. Takbiratul ihram rukun. Yang lainnya wajib. Ya, baik. Allahu Akbar itu bacanya yang maklum. Kemudian Pak Bu disunnahkan, dianjurkan. Maka sebenarnya mengatakan wajib ngangkat tangan. Perhatikan. Ngangkat tangan. Biasakan tubuh ini lemes, Pak. Gitu. Lemas, tidak rapat. Tidak juga renggang. Apalagi dikepalkan. Seperti ini, Pak. Punten. Ya, biasa aja. Begini. Hadapkan ke kiblat. Maksudnya kayak gini. Bukan begini. Tapi hadapkan ke kiblat. Angkat sejajar pundak. Naikin dikit atau ya, sejajar daun telinga. Ya, gini. Tidak rapat, tidak juga renggang, ya. Lemeskan biasa aja, ya. Hadap yuhadi mankabai au syahmata udunaik. Bahasa Nabi yuhadi yang artinya sejajar, bukan nempel. Allah. Lah. Ya. Maka dihadapkan ke kiblat begini. Ya. Atau lihat. Atau ya, silakan mau yang mana silakan. Baik. Allah. Coba semua. Ya, begini ya. Ya. Tidak rapat, tidak renggang. Biasa aja. Ya, dilemeskan. Seperti ini, Allah dihadapkan ke kiblat. Sejarah pundak. Ya. Nah, baik. Atau cuma yang daun telinga, Allah. Ya, bukan begini, Pak. Sebagai orang mengatakan Allah. Bukan, bahasanya Nabi bukan nempel, yaitu sejajar, dan yang benar menghadapkan ke kiblat. Lihat. Allah. Ya. Nah, Pak begini. Silakan Anda rasa-rasa. Anda mau yang mana? Aku mau sejajar pundak aja. Allah. Aku pengen sejajar, dan boleh berganti-ganti. Salat maghrib pundak, salat isya misalkan telinga pun silakan. Ya. Allah. Allah. Ya. Baik. Pak, kalau sudah Allah, mata wajib mulai ke tempat sujud. Allah. Kelihatan jadi kita ya. So, sudah Allah, seluruh gerakan sholat ke tempat sujud kecuali satu, tahiyat awal dan akhir. Ke sini. Ke jemari apa ke lurus kita. Sekali lagi Allah. Baik ya. Allahu Akbar, kemudian bersedekah. Oke, Pak. Seluruh riwayat yang sahih, kana yada'ul yumna ala lisra ala sadrihi. Nabi meletakkan tangan kanan dan tangan kirinya di atas dada. Di atas dada maksudnya di depan dada. Bukan di sini, di bolongan. Maaf ya wanita ya, di atas apa, di bolongan di sini. Ya. Maka yang sahih bukan di perut, apalagi di bawah. Yang sahih di atas di sini. Ada 4 cara. 1, 2, 1. Sini. Nih. Yang kedua diikat. Cara yang pertama sekedar diletakkan. Cukup. Diletakkan. Cara yang kedua diikat. Ya syuddu bahasa Nabi, ya syuddu diikat. Itu yang kedua. Cara yang ketiga di sampai sini.
Ya. Cara yang keempat juga diikat. Sekali lagi, satu, nih, ya, lengan ketemu lengan, satu, dua, atau satu, dua, tiga, empat. Ada 4 cara, ya. Di atas dada begini, sehingga maaf ya kalau ada orang begini misalnya, atau misalnya Allahu Akbar. Ada nggak sekalian gitu? Ada. Allahu Akbar. Pandeglang. Iya, kayak gitu. Maka bahasa muslimin yang benar tadi. Dan lemaskan, coba ya sekali lagi saya. Allahu Akbar. Pundaknya jauh. Lemesin aja, jatuhkan aja pundaknya. Ya, ini atau Allah pegang. Akbar. Atau Allahu Akbar. Baik, terakhir Allahu Akbar. Silakan. Anda pilih yang mana? Terkadang ini, terkadang itu, silakan. Ya. Coba yuk kita praktekkan. Ya. Ya. Allahu Akbar. Ya. Pundaknya turunin, coba pundaknya. Turunin aja. Lemesin. Kebelet Pak. Kedinginan Ustaz. Hah? Kedinginan boleh. Kedinginan. Pakai mantel. Ya, jadi gini. Di atas dada. Di atas dada, Pak. Kurang. Punten, lagi naikin lagi, Pak. Pundaknya turunin. Turunin pundaknya. Nah, gitu. Ya. Ya, sip. Ya, di atas dada. Jadi sekali lagi bisa begini. Coba sekarang rubah, Pak. Begini. Begini. Kayaknya Pak Subianto masih kaku deh. Coba, lemesin pundaknya, Pak. Gak berdiri soalnya Pak. Lemesin aja gitu. Kayak gitu. Gak ada penahan lemesin gitu. Ya. Atau begini. Coba rubah lagi. Yang di sini begini, hanya meletakkan. Atau begini. Yes. Silakan, mana yang tahu. Saya sering sih mudahnya yang begini atau yang begini. Ya. Itu yang paling mudah. Ini yang paling mudah. Jangan begini ya. Ya. Atau sebagian orang katanya begini. Kenapa begini? Ya itu Imam Malik katanya begini. Dulu waktu perang. Pertama itu nggak ada dalil. Pegangin hati. Iya, hati. Pegang hati atau juga pegang pedang. Jadi yang sahih. Ada yang lepas lagi. Madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan Imam Abu Hanifah begini sadar. Ya kita katakan alhamdulillah memang ini khilaf apakah wajib atau sunnah. Jumhur mengatakan sunnah memang, nggak wajib. Begini nggak apa-apa. Ya cuma subhanallah terlepas dari wajib sunnah, Nabi bersedekah. Dan Nabi tidak disebutkan Nabi begini. Ya udah. Ya. Nah, kemudian Pak Bu, jamaah sekalian, baca takbirnya untuk yang ini bisa begini. Bisa bareng Allahu Akbar. Satu. Atau Allahu Akbar. Dua. Allahu Akbar. Silakan. Ya. Mau dan yang sering Nabi lakukan bareng. Ya. Allahu Akbar. Ya. Bisa ya, Pak, Bu? Ya, jadi di mana? Di dada. Ya. Angkat, tidak rekap, tidak renggang, tidak ngepal juga. Tapi biasakan, lemeskan begini tangan kita. Ya, angkat sejajar pundak atau daun telinga. Lalu kita Allahu Akbar di dada. Ya, bisa begini, begini ya. Bisa begini atau begini. Ya, atau letakkan di sini atau ya dan pundaknya biasakan supaya nggak encok. Ada yang saya begini. Ya, pokoknya jadi gini, pokoknya di dada sini. Ada orang berlebihan apa? Allah. Banyak. Terus sejajarnya bukan begini. Allahu Akbar. Stretching. Ada itu. Ada itu. Allahu Akbar. Paling jauh-jauh maksudnya. Coba, apa namanya? Olahraga pagi. Oke, Pak ya. Maka setelah itu kita baca doa iftitah. Silakan doa iftitah banyak. Ya. Punten.
hanya tinggalkan kebiasaan orang Indonesia. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus kenapa? Wajah tuh ini wajah tuh. Maaf ya, keliru. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu satu riwayat. Ini wajah tu wajia itu riwayat yang lain. Motong. Kalau Anda mau antara pakai ini atau ini, jangan dua-duanya. Ya. Boleh Pak gini. Riwayat doa iftitah itu banyak. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir. Atau subhanaka wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa ana minal muslimin. Atau itu. Nah masalahnya maaf di Indonesia dulu kita diajarin dua riwayat digabung. Tinggalkan sekarang. Dan ibu perlu tahu wajah tu wajia itu seringnya Nabi baca di sholat tahajud. Seringnya Nabi bacanya di sholat tahajud. Seringnya, walaupun pada. Maka kalau Anda mau pakai yang itu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan sampai situ udah selesai. Oh gitu. Tapi selama ini salah dong, Ustaz. Hah? Selama ini Salah salah. siapa? Salah ibu kan saya. Oke. Ya, berarti tinggalkan dari sekarang, ya. Allahu akbar kabira. Maka kalau mau pakai riwayat, jadi boleh Bu. Ibu maghrib pakai yang ini. Ibu Aisyah pakai yang itu boleh. Yang nggak boleh disatuin. Ya. Nah orang Indonesia di kita dari dulu saya pun sama. Dari kecil kan kita belajar dari perukunan tuh. Kalau perukunan masih ingat kan? Kita diajarin usolli, gitu kan? Pakai usolli. Oh iya Pak Bu, maaf ya. Terkait dengan niat. Niat itu apa sih? Niat itu adalah pertama niat itu amalan hati. Yang kedua niat itu keinginan sesuatu yang dilanjutkan dengan eksekusi itu niat. Kalau keinginan sesuatu tidak dilanjutkan eksekusi bukan niat, namanya azam. Pak Bu mau umroh lagi nggak? Mau. Kapan? 2 bulan depan. Itu bukan niat, namanya azam. Niat itu tadi ketika Anda di alam labbaik Allahumma umratan hajjan. Nah itu niat karena langsung. Nah niat itu Pak Bu punten di hati, bukan di lidah. Saya ingin tanya. Tadi sholat duhur, tadi adzan duhur, ya. Tadi adzan duhur, lalu Anda ngambil wudu ke masjid wudu. Lalu Anda ibu-ibu lah pakai mukena misalkan atau pakai baju. Lalu menebar apa? Sejadah. Tapi mau apa? Setelah itu Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu. Qomat mau apa? Salat duhur, enggak mungkin salat isya. Salat duhur, lalu itulah niat. Itulah niat. Atau Anda jadi makmum tadi di belakang imam sudah qomat, mau ngapain berberes? Nggak mungkin nonton bioskop. Nggak mungkin sholat isya. Pasti itulah niat. Itulah niat. Tinggal Allahu Akbar. Tidak ada sunnah. Hadis palsu pun nggak ada tentang Nabi mengucapkan nawaitu somogodin an ardai fardusari arba arokaatin mustaqbilal kiblati. Nggak ada. Ya maka tinggalkan Pak. Ini kebiasaan ya yang buruk ya, bahkan maaf Pak. Saking menganggap niat itu dilafadzkan sampai ada, saya ini sering kita bawa jamaah ya dari kampung jamaah apa umroh gini, ibu-ibu ayo kita sholat jamaah takdim jamaah qashar. Aduh Ustaz hafal niat nggak hafal niat karena mindsetnya niat itu dihafal dibaca. Jadi nggak mau di perjalanan nggak pernah mau Pak sholat karena nggak hafal niat atau ditalkin sama ustadznya. Nah usolli fardu ribet. Maka yang sahih tidak ada sunnah melafadzkan niat. Ya kita sudah berdiri Allahu Akbar. Karena nggak mungkin kita niat yang lain, itu niat, gitu kan? Baik Pak. Setelah itu kita baca Al-Fatihah dan usahakan Pak Bu baca Al-Fatihah satu ayat. Ya kata Nabi ayatan. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, satu nafas. Ibu-ibu yang sholat maghrib, isya, subuh sendirian di rumah, ya. Maka juga sama, mengeraskan suara.
sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahman, bukan. Yang lirik cuma duhur sama asar. Maka dianjurkan mengeraskan suara. Antum juga. Kalau lagi misalkan sholat sendirian tapi sholatnya duhur, maghrib, isya. Maghrib, isya, subuh. Keraskan. Ya, dan baca per ayat. Terus lalu setelah itu membaca surat. Al-Fatihah rukun. Dan saya sampai hari ini lebih berpendapat rukun baik bagi imam maupun makmum. Nah, terserah ya, antum mungkin pernah ngaji sama yang lain. Ini perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan enggak, kalau jadi makmum enggak ada Fatihah. Kalau saya lebih hati-hati, tetap baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Hanya tidak dikeraskan dan dicepatkan, tidak lambat ya. Kemudian baca surat. Baik. Ketika sudah baca surat misalkan walam qul huwallahu ahad walam yakul lahu kufuwan ahad, maka berhenti sejenak sunnahnya. Tidak walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah. Berhenti. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Lalu Allah. Baik. Maka kita ruku. Ya, kita akan ruku. Pak Bu, ada 4 tempat Nabi ngangkat tangan. Saya kasih tahu dulu. 1 takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, ya. Yang ketiga bangun dari ruku, sami Allah, angkat tangan lagi. Yang keempat bangun dari tahiyat awal ke rakaat ketiga. 4 itu. Ya, sekali lagi Pak, takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tahiyat awal. Itu angkat tangan. Tapi Pak Bu, jangan aneh ya kalau melihat orang setiap gerakan angkat tangan. Boleh dan sunnah sesekali. Semua gerakan, setiap gerakan angkat tangan, tidak ada masalah. Tapi tidak jarang, Pak, tidak sering. Nabi lakukan sesekali. Ya, maka maksud muslimin, walam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar. Allah, kembali kayak tadi. Ya. Allah, nah. Ini namanya takbir apa tadi? Perpindahan, intiqal. Maka sunnahnya memakmurkan perpindahan. Di antara kekeliruan tidak memakmurkan. Contoh, Allahu Akbar, baru dia ruku. Atau dia ruku dulu. Allahu Akbar. Lah. Tapi yang benar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jadi dia memakmurkan. Kalau tadi takbiratul ihram boleh Pak, mau bareng, mau sebelumnya dulu atau setelahnya silakan. Tapi yang lain itu harus memakmurkan perpindahan. Baik Pak, lihat ya. Pertama angkat tangan Allah, ya. Allahu Akbar. Baik. Tangan tidak dikepal, tidak dirapat, tapi direnggang, menggenggam dan mencengkram lutut. Ya, begini. Tangan ya bukan begini, apalagi begini, tapi menggenggam lutut. Begini, menggenggam lutut. Posisinya bukan di paha, bukan di betis, tapi di lutut. Ya. Lihat. Kemudian dalam Sahih Muslim, semoga antum bisa, walaupun ini kesempurnaan saja. Siku itu bengkok, tidak lurus. Kebanyakan kita lihat lurus kan? Ini kurang sempurna. Ya, siku itu bengkok. Gini. Bengkok dikit, bengkok. Tidak lurus. Baik. Ini kaki sama tetap enggak rapat begini. Ini. Lihat, bengkok. Kepala nggak boleh gini, nanti ngeliatin punya apa. Ini nggak boleh, nggak juga sebenarnya. Tapi sejajar begini. Nanti ngaca lah, saya juga nggak tahu dia lurus apa enggak ya. Ngaca lah, nanti gini ya. Ini ruku. Sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat tangan. Allah. Ya. Ya, tangan bengkok, ya. Ini dalam Sahih Muslim disebutkan. Lihat para sahabat betul tight, sampai tangan bengkoknya itu dia disebut. Ya.
kepala tidak begini, tidak juga begini, tapi tetap kemana? Ke tempat sujud. Seperti ini. Ya, tidak di sini, enggak juga di sini, tapi di sini. Paham ya? Itu nanti dipraktekkan. Intinya angkat tangan, lalu kita takbir, lalu begini tangan, bukan begini, apalagi begini ya, begini, lalu ini bengkok dikit, ya. Nah, lalu berusaha nanti di rumahnya masing-masing atau di kacanya untuk melihat udah lurus apa belum, seperti ini. Paham ya? Tidak begini, tidak juga begini, tapi ke kiblat. Oke, Pak ya? Bismillah ya. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, gerakan memakmurkan sami Allah. Sama. Ini. Nah, kemudian di sini khilaf para ulama. Apakah selama i'tidal ini begini atau begini? Saya lebih condong dengan pendapat yaitu meluruskan seperti ini. Ya. Sami Allah liman hamidah. Oke. Kalau Anda bermakmum, ya, maka yang mengucapkan sami Allah liman hamidah hanya imam. Kata Nabi SAW, "Idza qala sami Allah liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd." Kalau sudah dikumandangkan sami Allah liman hamidah, katakanlah rabbana walakal hamd. Dan ini secara makna nyambung, Pak. Apa coba? Jadi seakan-akan itu sebuah ultimatum. Kata Imam, Allah mendengar yang memujinya, sami Allahu liman hamidah, disambut oleh makmum, rabbana walakal hamd. Ya Allah, Rabb kami segala puji bagi. Jadi itu komando dari imam, ya, dijawab oleh makmum. Jadi makmum nggak perlu sami Allah liman, kecuali Anda sendirian. Ya silakan. Kalau Anda sendirian, sami Allah liman hamidah tetap, ya, rabbana walakal hamd. Tapi satu hal, Pak, ya, ini yang kadang maaf ya, diharamkan membarengi imam, suami bareng imam, dan bisa batal bila mendahului imam. Imam belum bangun, dia udah bangun gitu kan. Nah, lalu yang makruh ngejar imam. Ya, imam baru bangkit, dia bangkit. Ya, dikit lagi ya. Tapi yang benar gimana? Yang benar, Pak, adalah pastikan imam sudah selesai takbir. Allahu Akbar, baru gerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allah rabbana walakal hamd. Jangan ngejar-ngejar imam. Karena ngejar imam pun nggak mungkin antum salam sebelum imam kan. Sudah sahabat, ya kan? Gitu. Baik, sampai situ itu rukuk dan sami Allah liman hamidah. Yang berapa ini? Setengah 6 kurang 6. Setengah 6. Oke, mau pada ke masjid ya? Cukup dulu sampai sini atau nyambung? Lanjut ya, Pak. Hah? Ada pertanyaan nanti. Oke, sampai situ ya. Nanti pertanyaan besok ada apa? Kamis masih selesaikan besok. Ya. Nah, siap-siap, khawatir. Mungkin ada yang mau tanya. Sampai situ dulu. Sampai ruku dan bangun dari ruku. Nanti bagaimana sujud, bangun dari sujud, bagaimana tahiyat awal, tahiyat akhir. Ya, karena ini perlu diulang-ulang, ya, supaya maksudnya penjelasannya harus santai, supaya diingat karena ini kan praktek, ya, supaya diingat. Ulangi lagi dari awal. Allahu Akbar, ya. Kemudian ruku, tadi baca Al-Fatihah, ayat iftitah, Al-Fatihah dan surat, lalu Allah angkat tangan. Berapa kali angkat tangan dalam sholat? 4. Sebelum ruku, takbiratul ihram, sebelum ruku, setelah ruku, dan bangun dari tahiyat awal. Ya, Allah, lihat ini, ya, lenggam, gitu, ini bengkok dikit, ya, siku-siku, kepala lurus dengan punggung, tidak begini dan begini, ya, begini. Kemudian sami Allahu liman hamidah, angkat tangan, juga sama diangkat seperti ini. Lalu Rabbana walakal hamdu. Semuanya membaca mil'us samawati wa mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du.
Sampai situ dulu. Kita lanjutkan esok hari insyaallah. Naam. Ya, ada yang tanya sebelum kita tutup? Monggo, Bu. Iya, berarti kan kita kan sudah tahu ini yang benarnya salatnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan salat-salat kita yang sebelumnya? Alhamdulillah, insyaallah ya diterima oleh Allah. Insyaallah diterima. Semoga. Karena kita pun sudah di atas ilmu sebelumnya, cuma ilmu kan gini. Ibu kan maaf ya, kita ini umumnya yang teman-teman dalam tanda kutip awam kan. Awam itu kan ngikuti guru. Ngikuti guru sebelumnya. Ya, sementara ya keumuman guru sebelum kita, khususnya di negeri kita ya seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah dari itu. Ya, sholat usoli terus usoli bolak-balik gak selesai-selesai. Usoli. Ya, begini. Ya. Subhanallah, ya. Semuanya tidak di atas dari. Ya sudah, karena kita dulu manut melu ya, ngikut saja, dan kita pun ilmunya sekadar itu, tahu ikut kita ilmunya sekadar itu, semoga Allah terima insyaallah. Tinggal kita perbaiki ya. Yang sudah saya kira keumuman dari teman-teman sudah pernah belajar lah. Ini mengingatkan saja. Kalaupun ada sesuatu yang baru yang Anda lihat sehari ini, ya sudah dirubah, gitu kan? Nah, lalu dibiasakan. Siap? Ada yang lain? Ustaz, Ya, silakan. itu saya lihat Ini siapa, Pak? Suaminya ya? ada yang berkali-kali katanya yang pertama itu belum dia agak ulang lagi. Itu Boleh? namanya penyakit was-was. Oh gitu. Boleh begitu ya. Lah, nggak boleh, haram. Itu namanya was-was. Dulu boleh. Saya ingin tanya tadi, Pak. Sekarang nggak boleh. Ya, dulu boleh katanya. Kata Syekh. SW atau WS. Dulu boleh. Baik. Masalah begitu mudah, Pak. Ibadah kita ini. Pertama, tidak pernah datang Nabi ulang-ulang Allah nggak pernah. Terus yang kedua, apa sih susahnya? Saya ingin tanya ulang. Nanti nih maghrib, Bapak ke Masjidil Haram, ya. Lalu setelah itu dengar qomat, Bapak ngapain? Berdiri, Iya. kan? Mau ngapain? Sholat. Sholat apa? Sholat Nabi. Itulah niat. Itulah niat. Ya. Itulah kuat. Itu sudah kuat niat kita. Allah, tinggal Allahu Akbar. Ada orang was-was, aku udah lihat mantap belum ya? Makanya ada cerita lucu. Ibu-ibu pagi-pagi nangis. Pagi-pagi nangis Ramadan. Kenapa, Bu? Belum niat. Tuh puasa aja, nggak puasa. Kenapa? Emang nggak apa? Emang nggak sahur? Nggak masak, bangunin suami, makan. Udah makan apa setelah subuh? Nggak ngapain apa? Kok nggak puasa? Itu lupa mengucapkan nawaitu semua gue. Ini sahur itu sudah niat esok puasa. Lihat, inilah masalahnya kalau ibadah di atas tidak dibangun di atas sunnah. Muncul was-was. Ya, muncul was-was. Tinggalkan was-was. Itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, ada yang lain yang tanya? Saya mau nanya, saya baru dapat yang habis rokok itu Sami Allahu liman hamidah. Terus ada yang mengatakan hamdan kasihan thayyiban mubarakatan fi. Boleh juga? Boleh. Kan tadi tuh Pak Bu, bacaan sholat itu banyak. Contoh, nanti Anda ruku nih, ya, tadi ruku belum baca ya. Subhana rabbiyal azim, atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, atau Subhanakallah wa bihamdika Allahumma gfirli. Monggo, antum mau yang mana? Tapi jangan disatuin, satu aja. Dan bagusnya kata ulama, satu rakaat itu kalau Subhana rabbiyal azim, maka ini Subhana rabbiyal a'la. Kalau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ini Subhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati, ini Subhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Kalau bisa satu paket, ya. Kalaupun enggak ada masalah, ya. Gitu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, bukan mil as-samawati wa mil. Silakan. Ya, makanya kalau bisa sih, maaf ya, kita menghafalnya bukan satu. Ya, menghafal riwayat-riwayat yang lain, sehingga semua sunnah kita lakukan. Cuma seumur hidup cuma wajah tuh wajah. Woi mas, kapan Allah mabaid ini? Gitu biasa kalau bisa ya usahakan. Tapi ingat yang betul-betul riwayatnya sahih dari Nabi. Ya, ada yang lain? Ustaz, Nah. kalau kita sedang baca Al-Fatihah terus imamnya sudah sujud, sudah ruku,
Itu kita harus selesaikan sampai selesai atau Ya, ikutin kalau imam? masih memungkinkan selesaikan. Tapi kalau enggak ruku. Oke. Ruku. Ya tidak ada kewajiban kita nyelesaikan. Ya. Wong kita datang ke masjid, imam lagi ruku aja kita dapat ruku, enggak apa-apa teh. Tidak dapat satu rakaat. Kata-kata Nabi man adroka man adroka rakaatan faqad adroka shalah. Siapa yang mendapatkan rukunya imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat salat. Ya, maka di sini berarti ada dispensasi, ada diskon ya bagi orang yang tadi nggak keburu baca Al-Fatihah, maka tidak ada dosa bagi. Nah, ada yang lain? Cukup? Jangan sengaja terus. Ruku udah hatam seruku. Kalau sujud belum ya tadi? Ah, sujud loh. Belum, besok ya. Besok. Ada yang lain? Ah, Misalnya kan saya di rumah berdua anak perempuan saya, misalnya mau berjamaah berdua, itu saya iqomah dulu gitu ya Ustaz? nah, komat bisa ibu bisa anak. Bisa anak juga. Nah, komat itu sunnah. Terus berdua Berdua sejajar sejajar. begini. Sejajar, tidak di belakang sedikit. Iya. Sedikit pun nggak ada beda. Jadi anak saya di sebelah kanan saya. Persis dan jangan sebelah kiri ya. Iya. Sebelah kanan persis. Jadi tidak ada sedikit pun beda. Iya. Ada anggapan makmum tuh dikit belakang dikit. Iya. Lah, tidak ada. Yang betul adalah sejajar, pas. Kalau suami istri gimana Ustaz? Nah, Istri di belakang. belakang. Kamu puasa Pak. Masalahnya kalau istrinya dua, yang satu depan. Biasanya yang depan istri muda. Yang ketawanya kenceng gitu. Jangan hujan ya. Jangan bahas itu, pusing. Ada yang lain? Cukup? Baik, kita tutup. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, kalau bisa sholatnya di masjid ya, lumayan. Maksudnya kalau keburu di sana. Bagi laki-laki Sebenarnya tentunya wanita bukan- bebas. Tadi mau masalah memakmurkan itu ya. Akbar. Ketika ini ngedulin, misalnya sujud kan besok ya. Kalau ketika imam sujud bangkit, Allahu Akbar. Itu akbarnya ketika imam sudah berdiri. Yang makmum menunggu ya. Iya, menunggu Pak. Berarti nunggu mereka Pokoknya ya, pokoknya idza kabbara fakabbiru kata Nabi. Kalau imam usai takbir baru maka langsung kalian takbir. Kalau ada imam itu bangkit dulu, Allahu Akbarnya di atas berdiri, boleh nggak? Pertanyaan bagus, dan ini saya pernah negur seorang dokter lulusan Madinah, saya tegur gara-gara ini. Tapi dia punya alasan, tapi alasannya salah. Jadi saya sholat di belakang beliau, ya, saya perhatikan ini kok takbirnya kan setelah bergerak. Tadi ya, gini. Ya. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Saya perhatikan ketika sholat. Lulusan Madinah. Nah, setelah sholat saya ajak ngobrol, Ustaz, anak lihat antum begini-gini. Saya bawa kitabnya. Ada kitab bagus sekali. Ensiklopedia kesalahan-kesalahan sholat. Ada dosa diterjemahkan. Punya Syekh Masyhur Hasan Salman. Ada ensiklopedia kesalahan, antum perlu beli itu. Ensiklopedia kesalahan-kesalahan sholat. Salah satunya yang disebut di situ tidak memakmurkan perpindahan. Karena sahabat biasanya sambil bercanda. Ya, sahabat teman akrab. Gak usah sebut namanya, antum tahu. Saya dokter Madinah nggak banyak ya. Baik, akhirnya dia bilang apa? Iya Ustaz Fakhrudin, ana nih kalau ana takbir dari awal Allah belum ana selesai mereka sudah bangkit. Lebih cepat. Lebih cepat makmum daripada ana. Makanya ana bangkit duluan. Oke, saya bilang, ya Ustaz, ini ijtihad yang baik saya bilang. Cuma tetap kita jangan gara-gara menyelamatkan orang salah kita salah. Jangan gara-gara menyelamatkan orang supaya nggak salah, lalu kita salah. Itu kan, kitanya salah sebenarnya. Ya, baiknya Nabi bilang jelaskan ke makmum. Jelaskan ke makmum bahwasanya hendaknya makmum tidak takbir kecuali setelah imam selesai takbir atau sami Allah liman hamidah. Oh gitu, iya, jelaskan sama. Karena kalau kita begitu terus ya kitanya salah terus. Imam makmum juga nggak ngerti-ngerti tentang bagaimana seharusnya jadi makmum kan gitu. Nah, jadi tetap nggak ada dianjurkan memakmurkan perpindahan. Sami Allahu liman hamidah. Kalau lagi dari sujud, Allahu Akbar. Gitu, ya, baru Allah.
Dan antum sabar, Pak Bu, biasakan sabar. Ya. Jangan bergerak sampai imam bar. Dah. Sami Allah liman dah, ya. Bar gitu. Jangan buka. Itu yang sunnah gitu, yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Baik, cukup ya. Kita cukup sampai sini. Kita tutup subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di atas 20 real. Yang tadi tuker real siapa ya? Pak. Oh, masya Allah. Habis tadi. Amin.